Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Medina, Media Dakwah Islam Indonesia Berkah. Bagaimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah sehat. Baik, kali ini saya Ustadz Fauzan ingin memberikan sedikit cerita di zaman Rasulullah yang bernama Sa'id bin Zaid. Jadi Sa'id bin Zaid ini termasuk golongan muhajirin dan salah satu masuk daripada 7 golongan yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Sa'id bin Zaid ini memiliki seorang ayah yang bernama Zaid. Nah, Zaid ini sering disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika disiksa ayahnya ini yang bernama Zaid, dia minta izin sama Rasulullah supaya bisa masuk Islam. Ketika dia datang ke Rasulullah, dia pergi, masih disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dia berharap bahwa anaknya yang bernama Sa'id dan Fatimah bisa diizinkan untuk memeluk agama Islam. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah dan alhamdulillah Sa'id bin Zaid ini masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Sa'id? Sungguh luar biasa pengorbanannya, perjuangannya, kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sa'id ini perang bersama Rasulullah, namanya perang Yarmuk. Itu ketika dia berjumlah kurang lebih umat Islam itu hanya 24.000 melawan jumlah totalnya yang 120.000. Nah, ini perang Yarmuk nih. Atas izin Allah, karena peperangan ini untuk agama Allah, untuk perjuangan Rasulullah, untuk sebagainya, mengharap ridhonya Allah, maka peperangan ini dimenangkan oleh orang-orang Islam. Yang ketika di situ ada namanya Sa'id bin Zaid. Dari sini kita tahu bahwa apabila kita tujuannya limardhatillah, apabila tujuannya kita itu untuk agama Allah, maka Allah akan bantu. In tansurlo yang surkum wa yuthabbis aqdamakum. Maka kita tidak boleh takut dan tidak boleh khawatir apabila kita berjalan di jalan Allah dengan sebaik-baiknya iman dan takwa. Salah satunya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'id bin Zaid ini. Di lain hal, Sa'id bin Zaid ini ketika itu dia pernah difitnah. Bahkan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia dikira mengambil tanah milik orang lain yang bernama Arwah. Nah, Arwah ini memberikan fitnah kepada Sa'id bin Zaid bahwa dia telah mengambil tanahnya. Dan dari sinilah Sa'id tidak terima karena merasa bahwa tanah yang dimiliki itu memang benar-benar tanahnya Sa'id. Ketika itu Sa'id berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dibukakan mana yang paling benar di antara saya dengan Arwah. Dan dia berdoa kepada Allah, butakanlah mata si Arwah ini apabila memang benar-benar saya yang melakukan kesalahan. Seketika itu Allah kabulkan doa Sa'id dan akhirnya Arwah ini salah satu yang memfitnah Sa'id, matanya dibutakan. Dan ini adalah bukti sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada doa, apabila ada orang yang dizolimi maka doanya akan terkabulkan. Apalagi kita tahu bahwa Sa'id bin Zaid ini adalah salah satu as-sabiqun al-awwalun, salah satu orang-orang yang pertama kali masuk Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak di situ, selain matanya buta, rupanya Allah memberikan banjir kepada wilayah tersebut, yang dimana tanah sengketanya itu pas berada di tanah-tanahnya sekitaran Zaid bin Zaid. Ini membuktikan bahwa tanah yang dimiliki oleh Zaid bin Zaid itu adalah tanah miliknya, bukan tanah yang dimiliki oleh Arwah tadi. Dan disinilah doa dari Sa'id bin Zaid itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti bahwa apabila kita termasuk orang-orang yang dizolimi, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita termasuk orang-orang yang dizolimi, maka berdoalah kepada Allah. Dalam artian kita tidak boleh mungkin doa-doa yang buruk,
Doakan saja semoga orang-orang yang menzolimi kita, doa dengan sebaik mungkin semoga mendapatkan hidayah. Karena bisa jadi doa orang-orang yang terzolimi ini adalah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kisahnya tadi Zaid bin Said. Oleh karena itu adik-adik semua, dari kisah ini kita tahu bahwa ada sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berkorban, yang mengorbankan jiwanya semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mulai dari disiksa, mulai dari disakiti, mulai dari difitnah, namun tidak goyang, hatinya tetap semata-mata mengharap ridhonya Allah dengan tauhidnya, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adik-adik semua, pertahankan nilai-nilai Islam dalam diri kita dengan nilai-nilai tauhid, dengan nilai-nilai keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adik-adik semuanya, jangan sampai kita patah semangat, tetap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian cerita yang bisa kami sampaikan dari Madinah. Semoga ini dapat menginspirasikan kepada kita semua dan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.